Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam serial Demokrasi Elektoral setelah 2 dasawarsa reformasi, dan kita akan angkat satu topik yang cukup penting, dan ini bagian dari seri kelima atau seri terakhir untuk topik ini. Kita akan angkat mengenai keberadaan organisasi masyarakat sipil atau CSO. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan Civil Society Organization atau masyarakat madani. Baik, saya pampangkan mengenai 3 pendekatan struktural, fungsional, dan behavioral. Ya, baik. Secara struktural, banyak organisasi masyarakat sipil kita, jangan lupa ya, disebut di situ adalah organisasi. Tapi sebagian yang lain juga ada yang mengatakan, ada yang mengistilahkan dengan, sekali lagi, masyarakat madani. Ada pula yang mengistilahkan selain organisasi masyarakat sipil, ialah juga civil society institutions. Ya, saya agak menyamakan di antara kedua atau beberapa istilah tadi karena ada kesamaan yang cukup substansial, tetapi memang beda antara organisasi dan institusi. Kalau institusi itu jauh lebih kompleks ya, maka kalau organisasi itu lebih spesifik. Nah, dalam hal ini saya akan menspesifikasikan dalamnya sebagai pemantau pemilu. Nah, pemantau pemilu itu juga bagian dari masyarakat sipil, dan dia punya peranan yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan institusi-institusi lain dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, saudara, bahwa ada perkembangan yang cukup menarik di kalangan penyelenggara pemilu, ya, di masyarakat penyelenggara pemilu, di masyarakat atau komunitas pemilu di Indonesia mengenai CSO ini, CSO pemilu ini. Karena ternyata CSO pemilu tidak melulu pada pemantau pemilu, tetapi organisasi-organisasi yang lebih spesifik mengangkat concern-nya, mengangkat ruang lingkup isu yang disorongkannya itu berbeda satu sama lain. Ya, nanti kita akan diskusikan. Nah, mengecualikan segelintir CSO pemilu, jumlah CSO pemilu di Indonesia dari pemilu ke pemilu makin menipis. Di awal-awal reformasi dalam pemilu tahun 1999, jumlah CSO di Indonesia dalam mengawal pemilu itu banyak sekali. Ya, saya hitung ada 200-an yang pernah ada, tapi sampai hari ini tinggal beberapa di antaranya saja. Kalau boleh saya ilustrasikan bahwa jumlah mereka tidak lebih dari jumlah jari di dalam kedua tangan kita. Artinya itu yang agak memprihatinkan sebenarnya, karena memang peranan CSO inilah yang mampu mengisi hal-hal yang tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, terlebih pemerintah. Nah, karena itu secara struktural memang ada persoalan yang cukup mendasar mengapa mereka ya pada tumbang satu demi satu mengecualikan atau beberapa di antaranya saja yang masih bertahan. Ya, itu yang menjadi point of view dari bahasan kita. Nah, menipisnya ini problem struktural. Strukturalitas dari keadaan ini yang kemudian akan saya bahas di sini. Ya. Mengapa makin menurun itu? Ya, ini jadi pertanyaan yang cukup mendasar gitu ya. Kalau ini kita bikin semacam grafik begini gitu, ini menyangkut jumlah gitu ya, lalu mengenai ini tahun atau tahun pemilu gitu ya. Dalam pemilu tahun
tahun 99, seperti yang tadi saya sampaikan, jumlahnya ada 200-an, ya, dan tidak hanya dilakukan oleh pemantau, tetapi juga organisasi-organisasi ormas bahkan yang kemudian juga melakukan pemantauan pemilu, dan sebagian besar memang resmi karena juga memperoleh sertifikat dari KPU pada waktu itu, dan ini yang menjadi concern kita. Ya. Nah, ketergantungan terhadap struktur global itu yang menjadi pangkal, ya, sedikit banyak menjadi pangkal kenapa kemudian CSO pemilu di Indonesia dari pemilu ke pemilu makin menipis saja itu. Dulu di pemilu tahun 99 itu jumlahnya masih bisa dibilang ratusan. Lalu di pemilu 2004 masih separuh kurang diantaranya, tetapi bisa kita secara gampang menemukan kiprahnya. Lalu di pemilu-pemilu selanjutnya kita semakin sulit sekali untuk mengidentifikasi mereka. Hanya beberapa di antaranya, misalnya dulu ada Setro gitu, saya rasa itu pelopor dari gerakan dari CSO yang cukup ternama dan menjadi rujukan. Itu kiprahnya sudah sangat terasa dan itu bagian dari sejarah kita di bawah pimpinan Pak Hadar Nafis Gumai. Lalu di pemilu 2004 juga masih banyak pemantau pemilu itu. Nah, di pemilu tahun 2014, pemilu 2009, seperempat diantaranya lah masih tersisa. Di 2014 makin berkurang saja, kecuali beberapa ormas yang boleh disebut menggagas pemantauan, melakukan misi-misi pemantauan, tetapi tampaknya tidak terdengar, ya. Antara pemilu tahun 99-2004 inilah kita masih ingat ada forum rektor gitu, lalu ada CPPR, ya, dan seterusnya, itu mendominasi. Jadi begitu pemilu tahun 2014 sudah mulai menipis tadi itu. Tapi beberapa di antaranya masih terasa, misalnya CPPR gitu, ya. CPPR, kemudian KIPP, dan saudara tahu bahwa KIPP ini adalah organisasi pemantau pemilu di Indonesia yang paling tua. Karena ini dibentuk pada tahun, kalau saya tidak salah, 1980-an, ya, atau 1996-an lah begitu. Coba koreksi saya jika itu salah. Didirikan oleh para dedengkot tokoh demokrasi di Indonesia seperti Gunawan Muhammad, Nurholis Majid atau Cak Nur gitu. Kemudian Arbi Sanid dan beberapa tokoh lain yang memang sangat kritis terhadap keadaan. Termasuk juga adalah kolega saya, pernah jadi atasan saya dan juga kolega saya, Pak Saud Sirait, ya, mantan wakil ketua Panwas pemilu tahun 2004, lalu di pemilu-pemilu setelahnya menjadi KPU, pergantian antar waktu, lalu di 2012 hingga 2017 menjadi kolega saya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, keadaan ini akar persoalannya karena akar struktural. Jadi ada gium yang sangat penting dan itu menjadi penjelas soal strukturalitas ini karena berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran atau dana. Nah, dana itu
lebih banyak pada waktu awal-awal reformasi. Memang kita sedang menjadi pusat perhatian dari masyarakat donor internasional, yang satu diantaranya untuk mengembangkan kapasitas demokrasi Indonesia dalam satu situasi transisi kekuasaan dari otoritarian ke demokratis. Nah itu yang kemudian sebagian besar dibiayai oleh negara-negara asing, ada lembaga asing gitu. Kendatipun dalam kata perbantuan ini tidak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk program. Nah itu yang kita merasa prihatin ya, karena kemudian dari waktu ke waktu ini semakin menipis saja. Ya. Dan memang itu yang saya rasakan gitu ya. Di Penggalan tahun 2004 saya merasakan, 2009 apalagi saya ketua Bawaslu waktu itu, di 2014 itu masih adalah geber-gebernya. Tapi makin ke sini memang makin menipis. Apa penyebabnya? Saya punya tesis karena memang problem struktural. Ya, struktural global. Struktural global yang sama adalah Indonesia sejak pemilu tahun pasca pemilu 2009 makin seret saja itu. Saya pernah, ya karena ex officio ya, Ketua Bawaslu pernah menjadi Board of Director di MDP UNDP atau semacam itulah. Nah, saya masih ingat yang menangani masalah itu adalah Fida Nasrallah. Dia adalah perempuan yang cerdas, ya semacam punya posisi di UNDP. Nah itu ada program MDP UNDP Multi Donors Program dari United Nations and Development Program. Itu lembaga internasional di bawah PBB yang punya cabang juga, yang punya perwakilan juga di Jakarta. Nah itu banyak sekali membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat program dan technical assistance gitu ya, yang itu memberi nilai tambah juga buat penyelenggaraan pemilu kita di tanah air. Nah itu ada problem struktural. Setelah belakangan ini kemudian Indonesia dianggap tidak memerlukan lagi, diputuskan untuk tidak memerlukan lagi karena Indonesia dianggap sudah demokratis gitu ya. Sedangkan di belahan bumi lain, paling kurang yang dekat-dekat dengan Indonesia seperti Myanmar, sedang mengalami proses pertumbuhan demokrasi. Di seberang sana ada Afghanistan, ada Irak, ada Mesir, dan seterusnya. Ya, apalagi menyusul adanya Arab Springs, ya, revolusi Arab gitu ya, yang itu jauh lebih memerlukan daripada di Indonesia yang sudah dianggap demokratis tadi itu. Nah, karena itu kemudian dialihkan anggaran para donor internasional itu ke mereka. Itulah ketergantungan secara struktural inilah yang kemudian mengakibatkan basis material dari para pemantau pemilu di Indonesia makin menipis. Nah, itu yang pada akhirnya akan memperlihatkan betapa makin keringnya fungsi-fungsi pemantauan di Indonesia. Kendatipun sebenarnya tidak seluruhnya runtuh gitu ya, karena kemudian juga kita bisa sebut beberapa di antaranya ada lembaga KIPP yang masih bertahan, gitu ya, walaupun fungsi pemantauannya tidak seluas bagaimana pada pemilu-pemilu awal di era reformasi. Lalu ada JPPR, ya, yang juga ya dalam batas tertentu juga masih bekerja dengan baik, tetapi tidak sebagaimana sebanyak pada pemilu pada awal-awal pada paruh pertama sejak reformasi. Lalu kita bisa sebut juga ada Perudem, gitu ya. Perudem ini adalah lembaga yang dibentuk oleh mantan Panwaslu 2004, ya. Itu juga mulai muncul dan bahkan di banyak hal Perudem itu paling menonjol ya dari sisi advokasi, ya. Kendatipun dari fungsi pemantauan pemilu tidak sebanyak yang pernah dilakukan oleh KIPP dan JPPR misalnya, ya. Nah, sembari itu juga ada problem lain
sistem ya, sistem demokrasi kita yang juga berubah, dinamika demokrasi yang juga berubah, mengakibatkan beberapa pemantau pemilu lambat laun tidak tampak lagi gitu. Dan beberapa di antaranya bisa kita perpanjang sebenarnya, cuma memang secara struktural ada problem makin menipisnya para pemantau pemilu di dalam keterlibatannya dalam memantau pemilu di Indonesia. Itu secara struktural. Secara fungsional, pemantauan pemilu makin ya akhirnya disfungsional. Di samping akibat struktural tadi itu, pula aktivitas pemantau pemilu belakangan memenetrasi diri ke dalam IMBs. Maksud saya adalah dalam pemilu-pemilu awal reformasi maupun pertengahan setelah gerakan reformasi, ya sejumlah tokoh pemantau pemilu, ya bahkan diantaranya tokoh kunci masuk dan bergabung dalam lembaga penyelenggara pemilu. Saya merasa tidak elok kalau saya sebut ya nama-nama itu, tetapi yang pasti ada di antara mereka menjadi KPU, baik di level pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Ada yang juga jadi Bawaslu, di seluruh jajaran di tanah air. Ada juga belakangan DKPP. Itulah yang saya sebut memenetrasi diri ke dalam IMBs. IMBs itu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga kantor yang semula itu tidak berfungsi, kantor yang semula di Pandegani kemudian tidak lagi atau ditinggalkan. Ada yang memang karena jabatan mereka di lembaga-lembaga itu sudah purna, tetapi kemudian ada juga yang memang akhirnya begitu ditinggalkan, ada yang kemudian membubar secara tidak terumumkan. Ya, itu yang kami lihat. Nah, sembari itu juga ada juga yang jadi birokrat, ada yang juga jadi aktivis partai politik, bahkan seorang nama yang kita kenal di publik itu adalah mantan pemantau pemilu yang cukup terkenal dan masuk ke dalam eksekutif, bahkan masuk dalam lingkaran kekuasaan yang cukup dalam gitu ya pada masa pemerintahan sekarang. Setelah sebelumnya di KPU ya, dan juga ada yang sebagian dari yang masuk ke Bawaslu dan kemudian menjadi selain aktif dalam partai politik dan maupun ada di lembaga-lembaga eksekutif, dan sebagian yang lain juga adalah menjadi anggota DPRD. Bahkan di satu waktu saya ada kegiatan di Ambon, ada beberapa pemantau pemilu yang sudah jadi aktivis parpol yang tidak beda dengan para politisi yang lain. Artinya itu yang yang menjadi fakta gitu ya. Nah, kata kunci dari fungsionalitas inilah yang pada pokoknya karena problem struktural tadi itu kemudian secara fungsional juga memengaruhi gitu terhadap keadaan. Tapi ujung semuanya adalah makin menipisnya lembaga pemantau pemilu gitu. Nah, baik, memang ini perlu kita diskusikan lebih lanjut. Lalu harus dipahami bahwa karena itulah fungsi watchdog atau anjing penyala. Ya, posisi OSM itu kan anjing penyala begitu. Yaitu kalau ada hal-hal yang kurang sesuai dengan hak asasi manusia dan misi-misi kesipilan tentang demokratisasi dan seterusnya, itu mereka berteriak. Kendatipun pendekatannya, mitigasinya itu sangat baik, karena kadang-kadang tidak hanya karena ada persoalan, tetapi dalam melakukan advokasi itu mereka jauh lebih
duluan dilakukan, bahkan kadang-kadang lebih maju dari lembaga penyelenggara pemilu. Nah, ya perilaku yang menyalahkan terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP sekarang relatif tidak ada, kecuali kritikan-kritikan secara sporadis maupun melalui kajian-kajian yang cukup berarti. Nah, itu saja yang tampak. Kendati pun 1, 2, 3 sampai bolehlah jumlah jari dari tangan satu kita itu juga masih ada. Tetapi yang jelas sedikit diantaranya yang menjadi pemantau pemilu. Ya ada juga dari sedikit itu yang hanya melaksanakan secara pada hari pemungutan suara saja, tidak seluruh tahapan pemilu. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi kerisauan kita, dan karena itulah perlu dipikirkan, diperjuangkan perlunya negara membiayai peran-peran pemantauan pemilu dan pilkada kita. Negara perlu misalnya ya membentuk trust fund pemilu atau the election trust fund misalnya. Kenapa ada dua hal yang menjadi gagasan dari saya ini, bahwa sebenarnya anggaran pemilu di Indonesia itu cukup besar di luar yang diperuntukkan bagi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Saya sudah tidak terhitung, saya kira sering diundang oleh lembaga-lembaga departemen yang kementerian, lembaga pemerintah kementerian, itu mereka melakukan riset, melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pemilu. Misalnya dalam kaitan dengan sosialisasi, ya beberapa kali saya menjadi pembicaranya itu sangat seremonial. Audiensnya kadang-kadang pesertanya itu ya institusi di lembaga itu, ya itu baik saja. Tetapi ketika metodenya, isu yang diangkatnya itu hanya seperti itu dalam penilaian saya, maka sayang sekali gitu. Nilai kegiatannya yang bermanfaat buat orang ramai itu jadi minimal sekali, dan saya tidak percaya bahwa program-program semacam itu akan membantu untuk mensosialisasikan. Karena dari sisi materi di luar yang saya sampaikan, di luar orang yang di luar yang saya sampaikan, itu rasa-rasanya itu sangat normatif dan tidak menyentuh ke aspek substantif gitu. Bagi saya itu sekedar seremonial belaka. Lalu berikutnya ada dana riset, yang riset itu sesungguhnya menurut saya kalau S1 aja menurut saya bagus gitu. Tetapi anggarannya lumayan untuk ukuran apalagi dosen misalnya. Itu lumayan besar gitu. Dan saya menyangka bahwa suatu waktu saya menanya kepada seorang petinggi sekelas dirjen, apakah kegiatan di departemen ini, di kementerian ini seperti itu? Tahun iya, kami ada anggaran, kami menganggarkan begitu. Kenapa kok risetnya begini kok seperti ini Pak? Padahal ini kan bisa dikompetitifkan oleh siapapun, termasuk organisasi masyarakat sipil. Dan saya meyakini bahwa jika dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dan atau masyarakat sipil itu akan jauh lebih baik daripada seperti itu pada waktu itu. Nah, di kementerian-kementerian itu juga banyak lah ya anggaran itu. Karena itu saya merasa prihatin jika itu di satu sisi aktivis OMS itu memerlukan support ya dari nilai modal yang mereka sudah dapatkan ialah pengalaman. Di saat yang bersamaan anggaran-anggaran itu banyak dan menyebar di beberapa unit di dalam pemerintahan. Maka kenapa nggak digabung saja menjadi satu kumulasi yang memberi manfaat yang jauh lebih besar daripada kepada orang-orang yang terbatas yang sebenarnya tidak baru kenal pemilu karena tugas sebagai seorang birokrat misalnya. Saya kira itu sayang sekali kalau tidak bisa
fungsikan seperti itu. Nah, jadi saya memikirkan bagaimana ya selain anggaran dari negara juga sebenarnya kalau dihimpun cukup memadai, ya, anggaran negara, belum di daerah-daerah provinsi dan kabupaten kota. Di situ ada Kesbang Pol yang menurut saya punya anggaran yang lumayan begitu. Tetapi yang saya lihat kadang-kadang anggaran itu sangat tergantung pada selera sesaat dari mereka yang memerintahkan untuk satu kegiatan. Sedangkan kegiatan itu sekali lagi impact ya dan luarannya tidak bisa dirasakan lebih banyak kepada semua orang. Itulah kemudian kenapa dana-dana itu tidak dihimpun saja, ya anggaran negara, kemudian bantuan luar negeri, bantuan program, ya, dan seterusnya. Lalu juga partisipasi donor lainnya. Tentu ini harus dihimpun, alangkah idealnya kalau dihimpun, dalam pikiran saya adalah Bappenas, lalu bersama dengan sebuah dewan riset, ya, itu kemudian menghimpun itu dan mengelola itu, sedangkan dewan ini direkrut dari mereka yang punya integritas, tokoh masyarakat, lalu dibentuk bagian-bagian di dalam unit bekerjanya, dan itu terbuka, rekrutmennya terbuka untuk umum, berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat yang nanti bisa diseleksi. Nah, di situ akan membuka peluang bagi partisipasi masyarakat. Nah, anggaran yang terhimpun tadi dengan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena di bawah Bappenas misalnya, maka kemudian diumumkan kepada publik untuk terlibat. Misalnya riset mengenai pemilu, ya kompetitif, gitu. Artinya karena diumumkan secara luas, maka kemudian bisa lakukan ini semua. Dasar hukumnya apa? Ya harus keputusan presiden. Karena ini adalah lembaga resmi dengan pertanggungjawaban resmi. Jangan eksklusif. Nah, dengan begitu nanti akan cukup membantu. Pada bagian lain, negara yang baik, pemerintahan yang baik tentu makin minimal perannya. Tapi sebenarnya menurut saya semua yang bisa dialihkan oleh masyarakat diserahkan saja. Karena masyarakat itu bekerja, kelompok-kelompok ini bekerja dan jauh berbeda dalam gerak langkah maupun pemikirannya dibandingkan dengan kekuatan negara. Aktor-aktor negara saya rasa tidak tepat kalau mengelola riset dan segala macam, tapi serahkan saja kepada perguruan tinggi maupun para mereka yang memang menggeluti urusan-urusan demokrasi elektoral, terlebih adalah pemilu. Dengan begitu, dengan transfan tadi itu, maka akan mencapai apa yang menjadi maksudnya. Sehingga problem struktural yang saya angkat sebagai tesis di dalam bagian ini, maka bisa teratasi gitu ya. Transfan pemilu atau electoral transfan atau election transfan atau demokrasi transfan sekalipun, dan kemudian seperti yang saya pikirkan mengenai DR ini, atau Dewan Riset lah, atau Dewan Demokrasi Masyarakat Sipil, dan seterusnya. Dengan begitu, saya rasa ingin coba untuk mampu mengisi kekosongan yang sekarang sangat menganga dalam penyelenggaraan pemilu kita, dan itu yang kemudian bisa dibenahi. Nah, saudara-saudara, di tahun 2015 sampai 2017, saya punya pengalaman mengelola bekerja dengan para CSO ini, ya, dalam sejumlah pekerjaan begitu. Nah, dan perguruan tinggi tentu saja itu kemudian memberi manfaat yang jauh lebih besar. Dan saya rasa itu bisa diaplikasi dalam konteks yang kekinian. Nah, saudara-saudara, ini adalah bagian akhir seri terakhir dari
seri diskusi elektoral ini. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang boleh jadi itu bermanfaat buat kita semua. Ya, problem struktural. Jadi ada lembaga, ada institusi MBIS, ada partai politik, ada pemilih, ada ada OMS ini, maka saya menyimpulkan bahwa kita perlu mendorong KPU untuk melakukan banyak inovasi dan dalam pemanfaatan ITC, ya, teknologi informasi dan komunikasi, mendorong mereka. Yang kedua, mengevaluasi beberapa unit di dalam struktur dan fungsi jajaran Bawaslu. Saya rasa sudah cukup jelas bagaimana materi yang saya sampaikan sebelum ini, di kanal ini juga. Lalu memperbaiki mekanisme rekrutmen calon anggota DKPP RI. Saya rasa perlu dipertimbangkan sehingga mereka yang duduk dalam lembaga DKPP itu mereka yang memang punya nafas dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Berikutnya, partai politik mendorong demokratisasi antara lain melalui kerangka desentralisasi pengambilan keputusan politik sesuai jenjang yang dituangkan di dalam undang-undang. Undang-undang perlu menambahkan pengaturan mengenai partai politik, baik undang-undang pemilu dan atau partai politik, untuk menegaskan perlunya pemberian ruang otonom yang memadai buat pengurus di daerah, paling kurang provinsi dan kabupaten kota. Selama ini pengambilan keputusan sangat tersentralisasi di level pusat. Ya, saya rasa itu perlu diubah dan harus disebut di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang partai. Lalu mendorong institusionalisasi dari fungsi-fungsi partai. Partai politik perlu didorong untuk menguatkan institusionalisasinya. Lalu pemanfaatan ITC demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Nah, pemilih, agenda besar kita adalah mengurangi dalam derajat yang signifikan untuk mengeluarkan pemilih dari formasi klientelistik melalui pendidikan politik dan kesadaran berkewarganegaraan. Nah, yang terakhir adalah CSO. Sekali lagi saya ingin ulang, perlu ada transfund pemilu dan seterusnya. Nah, karena ini adalah bagian akhir, di bagian yang paling akhir sekali saya merangkumnya dan membentuk satu tabel ini, ya, untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi ada aktor yang saya batasi di sini adalah penyelenggara pemilu, partai politik, pemilih, kapasitas pemilih, dan CSO melalui pendekatan struktural, melalui pendekatan fungsional, dan akhirnya adalah behavioral. Berangkat dan dari situ kemudian kita bisa memberi penilaian akan efek, lalu permasalahan, dan rekomendasi sebagaimana yang saya sampaikan ini. Ini adalah rangkuman dari seluruh apa yang saya sampaikan, poin per poin, dan itu bisa menjadi bahan pengayaan buat Anda semua, ya, demi pemilu demokrasi, demi demokrasi pemilu yang dari waktu ke waktu akan jauh lebih baik. Sampai di sini, terima kasih. Maafkan saya jika dalam penyampaian sejak seri pertama hingga seri terakhir banyak tidak berkenan di hati saudara. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.